Ayo camping yuk ke bukit. Bukit mana? Tahu mata pakatangi hanga kau tamateo turipu kakapiki mga horonuku poka penua kita na tahu. Kok ngerap? Itu nama bukitnya. Buset panjang amat. Dah, nama bukitnya aja udah bikin pusing. Lagian kalau camping di luar tuh malam-malamnya banyak ular, binatang buas, macan. Nah, banyak pokoknya. Di Selandia Baru mana ada ular sama hewan buas? Nggak ada satupun. Masa Selandia Baru itu terpisah jauh sama benua besar sejak pecahnya super benua Gondwana sekitar 80 juta tahun lalu. Jadi hewan-hewan di benua ini nggak sempet kesini sampai sekarang. Tuh bener kan? Nggak ada hewan buasnya, aman. Iya, nggak ada ular, macan nggak ada babi. Ada babi. Babi? Babi kan bukan hewan buas. Iya, bukan hewan buas, woy. Hah? Babi. Lah, pingsan. Gua bukan babi. Ini Jenderal Tianpeng, kakak kedua lagi nyari kitab suci. Aduh. Kenapa boneka Amelia? Kenapa? Hilang. Oh, boneka yang di film itu ya? Bukan, itu versi yang film. Yang asli itu ini. Lucu apaan? Ini beneran boneka kutukan. Banyak orang yang bilang boneka ini dirasuki sama roh jahat. Banyak orang yang celaka kalau di dekat boneka ini gitu. Tour De Vils on the Run yang menampilkan boneka Annabelle dimulai pada awal Mei tadi 2025. Turnya bakal keliling Amerika. Beberapa pengunjung mengklaim kalau mereka nggak ngelihat boneka Annabelle di pameran. Terus ada yang bilang juga boneka ini hilang atau dicuri. Bertepatan juga saat itu ada kebakaran di Nottoway Plantation di Louisiana deket sama pameran itu. Banyak juga yang bilang kalau Annabelle yang nyebabin kebakaran itu. Gawat. Bisa celaka semua dong kita. Aduh. Baru heboh dia. Chill, bonekanya ada kok, nggak hilang. Di mana? Masih ada di museumnya kok. Dan Rivera dari New England Society for Psychics Research merilis video yang menunjukkan Annabelle masih berada di dalam kotak kaca di museum. Masih di kotak kaca museum. Terus yang ikut tuh siapa dong? Itu apa? Itu. Aduh. Amitabha. Kepalanya botak. Kenapa sih? Jelek banget. Botak berarti jelek? Iyalah. Upin jelek. Pepe apa lagi itu? Jelek banget. Prabowo. Prabowo kan gak botak. Tapi jelek. Jelek apanya? Om Deddy jelek. Nah, itu jelek. Om, apa lo tadi? Enggak Om, sumpah ganteng banget Om, sumpah. Kok ada orangnya sih? Nih, biksu, jelek. Oh enggak dong, apalagi mereka botak itu sebagai lambang untuk melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Fokus ibadah. Rambut dianggap sebagai salah satu simbol keterikatan pada penampilan dan kesombongan. Dengan mencukur kepala, biksu melatih kerendahan hati serta fokus pada pengembangan batin. Di Butan sendiri ada sekitar 10.000 biksu dan biksuni. Itu termasuk banyak banget untuk ukuran negara Butan yang cuma punya 800.000 penduduk. Ya udah mau tekin juga dong kalau gak jelek. Emang gak jelek nih, abis gua cukur nih, ganteng kan jelek. Kok udah tumbuh aja? Akhirnya gua tinggal di Korea Utara. Di sini enaknya ngapain ya? Main basket yuk. Oke, boleh. Tapi di sini peraturannya beda. Kalau kamu berhasil ngedang, kamu bakal dapat 3 poin. Terus kalau kamu bisa nembak di 8 menit terakhir pertandingan, kamu bakal dapat 8 poin. Banyak amat. Oh iya, jaket jeansnya lepas saja. Karena di sini nggak boleh pakai jeans. Soalnya itu melambangkan liberal kayak negara barat. Mau kamu di penjara terdisik. Udah nih, celananya juga itu lepas. Yang bener aja dong. Besok tanggal 8 Juli, lu nggak boleh senyum, nggak boleh ketawa, terus ngomong juga harus pelan ya. Kok gitu? Kok gitu? Soalnya besok hari berkabung nasional, mengenang Bapak pendiri Korea Utara Kim Il Sung. Nah ini bentar lagi cucunya mau lewat. Kita harus teriak-teriak heboh kayak gitu biar kelihatan ngefans. Oke. Yeay! Itu siapa tuh? Lucu banget. Om Gendut. Oh iya, Kim Jong Un, I love you. Ya Allah. Buah kebangsaan Thailand tahu nggak apa? Manggis dong. Lah, banyak itu di negara gua. Buah kampung itu murah. Kalau buah nasional Filipina ya mangga, apalagi mangga. Di belakang rumah gua nih ada sekilo cuma 20.000, di sini murah. Kalau kan Malaysia, buah kebangsaan negara kami adalah betik. Pepaya bahasa kalian. Pepaya juga banyak di belakang rumah gua. Belakang rumah korang lagi? Iya ke? Ada seluruh buah-buahan di belakang rumah korang nih? Udah dibilang ada, ya ada. Masih gak percaya? Murah-murah ya buah kebangsaan kalian. Gak kayak di negara gua. Buah kebangsaannya durian.
King of Fruit โอ้ยไม่ใช่ durian paling terkenal itu durian Thailand. Durian itu punya negara aku. Kalau emang durian dari Thailand, nggak mungkin namanya durian. Buah yang banyak duri, pasti namanya jadi amleya. Durian Malaysia tuh lebih tusuk daripada durian negeri korang. Patutlah durian tuh dari negara kami. Dibilang juga durian dari Indonesia. Kalau dari Malaysia, namanya bukan durian, tapi apa? Tapi durike. Susahnya. Kimiko suka banget pepaya. Tapi karena buah eksotis ini cukup langka di Jepang, makanya harganya sampai 1.400.000 rupiah. Kalau Kimiko emang suka pepaya, sini aja. Nih, ada pepaya di belakang rumah gua nih. 400.000 bayarin aja. Murah kan? Nih, 400.000 aja. Mau. Buah eksotis gitu juga ada di Korea. Kayak pisang. Satu pisang di Korea itu harganya 5 ribuan. Jadi kalau satu sisir, itu harganya 150 sampai 200 ribuan gitu. Murah. Nggak sampai 1.400.000. Ya ampun, Noni. Pisang di sini cuma jadi makanan burung. Saking kita bosannya makan pisang di sini. Terlalu bangga dengan produk luar negeri itu tidak baik ya. Negara I punya Coca-Cola. Merek asli dari Amerika. Satu botolnya 40.000 rupiah saja. Mereknya emang dari kalian. Tapi harganya lebih murah di negara gua. Itu cuma 10.000 kalau di sini. Minuman kayak gitu tuh gak sehat. Mending air putih. Di Swiss kalau kamu pesen air putih di restoran, cuma 65.000 rupiah aja kok per liternya. Yalah bang, di sini si galon cuma 5.000. Tahu gak 65.000 malah amat nih minum sampai kemudian. Puasa di Cina gimana nih? Masa sahur makan babi? Bukannya makan anjing. Wah, lo orang jangan sembarang ngomong lo. Kalau semua orang makan di sini seperti itu lo. Di sini semua makanan halal. Masa? Orang gua susah nyari makanan halal di Cina. Kita lagi ada di Xinjiang. Populasi Muslim terbesar di China ada di sini. Jadi lo orang mau makan apa saja sudah pasti halal lo. Wah, ada Muslim juga di sini. Sudah barang tentu ada. Mesti punya halal. Banyak-banyak ya. Pusing nggak? Ada. Di sini paling banyak suku Uighur yang tinggal. Sukunya sama agamanya kayak lo orang lo. Tapi kok bisa sih banyak banget Muslim di sini? Biasanya kan kalau Cina kalau nggak Buddha ya Konghucu. Suku Uighur itu keturunan bangsa Tur yang menempati wilayah Xinjiang sejak ribu-ribuan tahun yang lalu lo. Sudah pasti punya hubungan yang kuat dengan bangsa Turki. Jadi lo orang kalau mau puasa di sini, buka puasa, sahur, sudah pasti aman lo. Nggak cek, nggak bakal betah gua di sini. Emang paling enak tuh puasa di Indonesia. Gua kalau nggak makan tempe orek cek, aduh demam cek. Udah mau pulang aja. Tapi cewek-cewek Uighur terkenal di dunia karena cantik-cantik betul lo. Soalnya genetiknya bagus. Asia, campur Timur Tengah, campur Eropa. Lo tak repot-repot lagi kalau mau cari istri di sini lo. Betah cek. Pokoknya saya betah tinggal di sini cek. Jiwa dan raga akan saya pertaruhkan biar tetap tinggal di sini cek. Apa itu tempe orek? Ceweknya cek. Mana cewek? Walau ini orang talak mungkin normal loh. Indonesia puasanya 13 jam lebih. Ya ampun. Sahur jam 4. Buka puasa jam 6. Aduh. Mana baru jam 1 lagi. Aduh aus. Lama puasa itu tergantung dari lamanya siang di suatu tempat. Makanya Selandia Baru aja. Puasa di bulan Ramadan di sini cuma 12 jam. Kamu habis sahur jam 5, buka puasanya jam 5 juga. Wah, enak banget. Selandia Baru Negara yang memiliki waktu puasa paling sebentar biasanya ada di belahan bumi bagian selatan. Karena Ramadan sering jatuh ketika mereka sedang mengalami musim gugur atau dingin. Jadi waktu siangnya cenderung pendek. Kayak di Argentina puasanya cuma 11 jam. Kesini aja. Ke Argentina aja. Tapi gua fans Ronaldo. Kecil aja bang. Di sini puasanya juga 11 jam. Jam 4 sore udah buka puasa. Wih, bukan jam 4 sore. Kecil Astagfirullah. Baik-baiknya puasa, ya puasa di negeri sendiri lah. Udah, panas dengerin orang kayak lu. Joget-joget gak jelas lagi. Bersama Ayo sama-sama sebutkan nama-nama. Aku sebenarnya adalah ayahmu. Ayah? Iya nak, sini nak. Ayah! Anakku. Anyway, ayah saya ada di rumah dan itu bukan kau. Tapi aku mendapatkan ini dompetmu. Copet! Aduh, mau mana? Di Barcelona memang gitu. Raun copet di sini. Data resmi menunjukkan pada tahun 2023 tercatat 100.944 kasus pencopetan atau 48,1% kasus kejahatan di sini ya copet. Operasinya terorganisir. Pencopetannya nggak mungkin satu orang, pasti lebih. Ada yang mengalihkan perhatian dan ada yang jadi pelaku dan kabur. Korbannya ya turis-turis kayak kamu. Aduh, gimana dong?
temenin ke kantor polisi yuk. Di mana ya kantor polisinya? Ya lapor dulu. Aduh, udah jauh lagi. Udah, nggak usah. Ribet urusannya kalau sama polisi. Ya tapi, aduh. Ini bang dompetnya. Kok dibalikin? Kamu ternyata pencopet yang baik hati. Alhamdulillah. Kok dibalikin sih? Aduh, duitnya juga kagak ada. Ngapain? Ih, miskin lu. Ayo, cari korban selanjutnya. Gas, let's go. Lah. Saya orang Indonesia dan saya benci pendatang. Bu, kita numpang tinggal di sini ya, Bu. Soalnya kita diusir dari negara kita, Bu. Enak aja masuk negara orang, minta tanah, kalian juga dikasih makan, juga dibuang-buangin. Pergi sana. Sampahnya di dayung. Akhirnya Owe bisa kerja di Indonesia, mah. Ini lagi, orang asing kerja di Indonesia. Padahal orang Indonesia sendiri banyak yang nganggur. Pergi sana. Mohon maaf, saya terpaksa melakukannya karena negara asal saya sedang berperang. Tuh kan, orang asing tuh cuma bawa pengaruh buruk di Indonesia. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Estoy bien, ¿cómo estás? Kok dia bisa sih ramah sama lu? Ya, sama Owe diusir-usir. Sama lu pada macam saudara, mah. Oh iya dong, soalnya kemarin gua pukul petugas bea cukai di sini. Ya udah, mau juga gua mukul. Mana orangnya nih? Ah, kebetulan Owe jago kungfu. Maaf loh, nggak sengaja bangun kesiangan. Jadi jalan kan kita? Wah, masih aja marah. Gua udah minta maaf. Apa sih? Kan udah dibilang. Maksud gua tuh, iya jadi jalan. Makanya jangan ngegeleng-geleng aja. Ngomong, apa susahnya sih? Nggak peka. Kita ada di Plovdiv nih, kota tertua di Bulgaria dan salah satu kota tertua juga di Eropa. Wah, kota ini udah dihuni lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Lebih tua dari Athena, Roma, bahkan Mesir kuno juga lebih tuan ini. Dan masih dihuni sampai sekarang. Plovdiv punya amfiteater Romawi, dibangun di abad kedua oleh Kaisar Raja. Sekarang amfiteater ini digunain untuk konser dan pertunjukan lainnya. Wih, keren banget ya, masih dipakai lagi sampai sekarang. Tapi lapar nih, makan yuk. Lah, nggak mau makan. Ya mau. Gimana sih? Aduh, ngegeleng. Makan apa? Yogurt. Ya udah kalau mau. Di mana yang jual ya? Nggak mau. Gua udah ngangguk juga. Lah itu lu tadi bilang mau ngangguk itu. Di Bulgaria itu kalau ngangguk artinya enggak. Kalau geleng artinya iya. Gimana sih? Ngomong langsung, makanya ngomong. Apa susahnya sih? Nggak peka. Hei, Jide. Ngapain sih mesti kayak gitu? Karena kita orang Mongolia ini Kuat. Kocak. tahu Genghis Khan siapa? Aktor Bollywood. Itu Saruka. Nama aslinya tuh Temujin. Dia tuh penakluk dari Mongolia. Kaisar Agung yang mendirikan kerajaan darat terbesar di dunia. Genghis Khan itu cuma gelar aja. Alah, gedean juga kerajaan Majapahit. Majapahit nggak ada apa-apanya. Kekaisar Mongol itu lebih besar 2 kali lipat dari Romawi. Daerah kekuasaannya itu dari Laut Jepang ke Eropa Timur, Serbia Utara ke Aceh Selatan. Pokoknya lebih dari 1/4 dunia Genghis Khan kuasai. Ngerti kan kita dulu skuad apa? Itu dulu sekarang. Gen nenek moyang itu nggak pernah bohong. Orang Mongolia itu emang kuat-kuat. Gagah-gagah. Nggak takut sama apapun. Songong banget lu. Apa sih? Ya kok lari? Gua mau gabung ini.